Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 sekian hadis tentang poros-poros agama Islam, di mana hadis-hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah ini merupakan jawami'ul kalim, hadis-hadis yang lafalnya ringkas tapi maknanya sangat luas dan dalam, yang merupakan poros-poros dari agama Islam. Karena ketika kita mengkaji hadis ini seluruhnya, kita membahasnya seluruhnya, maka insya Allah kita sudah memahami Islam secara global. Secara global tentunya, bukan mendalam ya. Dan insya Allah di malam hari kita akan masuk ke pembahasan hadis yang keempat. Hadis yang luar biasa. Hadis yang menunjukkan mukjizat Nabi SAW dan kesahihan Al-Quran, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, haddatsana Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang terpercaya, yang benar dan dibenarkan. As-sadiqul masduq. Kenapa Ibnu Mas'ud membuka dengan kalimat ini? Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Kemudian baru beliau masuk ke teks yang disampaikan oleh Nabi SAW. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari. Kemudian dia menjadi segumpal darah pada yang demikian itu. Kemudian dia menjadi segumpal daging pada yang demikian itu juga. Tsumma yursalu al-malak. Kemudian diutuslah malaikat. Fayanfukh fihi ar-ruh. Lantas malaikat itu meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Untuk mencatat rezekinya pada saat masih di janin itu, ketika ditiupkan ruh, maka Allah merintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia sengsara atau dia bahagia. Fa walladzi la ilaha illa ghairuh. Demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta saja. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Lantas dia didahului catatan takdir, kemudian di penghujung hayat dia beramal amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka endingnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhulaha. Demikian juga ada salah seorang dari kalian beramal amalan penghuni neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali hanya satu hasta saja. Kemudian didahului catatan takdir. Kemudian dia beramal amalan penghuni surga di akhir hayatnya, lantas dia masuk surga. Subhanallah. Ini hadis yang luar biasa hadirin ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat muhajirin. Dia salah satu orang yang awal-awal masuk Islam di fase Makkah. Abdullah bin Mas'ud ini dulu terkenal, ya, beliau pengembala kambing, orang miskin, pengembala kambing. Dan di awal Islam, pada saat Islam lagi sedang ditindas di Mekah, beliau sering baca Al-Quran di sekitaran Ka'bah, digebukin sama orang musyrikin Quraisy. Besoknya dia datang lagi, dia baca Al-Quran lagi di situ, dipukulin lagi dia, begitu seterusnya. Jadi Ibnu Mas'ud dulu mau ngaji aja digebukin aja. Mau baca Al-Quran, beliau sampai digebukin, beliau rela dipukulin. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud orangnya sangat kurus. Sebutkan dalam riwayat, dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi minta tolong Ibnu Mas'ud naik ke pohon arak, ngambilin potongin kayu siwak. Kayu siwak itu nama pohonnya pohon arak namanya. Dari pohon arak itu dipotong batangnya itu jadi kayu siwak. Tolong Ibnu Mas'ud naik ke pohon arak buat potongin kayu, batang kayu siwak itu. Lagi Nabi ada bersama para sahabatnya. Kemudian ada angin berhembus. Tersingkaplah sarungnya Ibnu Mas'ud dan terlihat betisnya sangat kecil. Kecil sekali betisnya Ibnu Mas'ud. Lantas sahabat refleks ketawa ngelihat betisnya Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, kenapa kalian ketawa? Kata sahabat, kami ketawa lihat betisnya Ibnu Mas'ud. Rasulullah kecil sekali. Kata Nabi SAW, demi Allah, kedua betis Ibnu Mas'ud ini ditimbangan amal lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Ibnu Mas'ud luar biasa. Ibnu Mas'ud diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari jasadnya Abu Jahal setelah perang Badar. Perang Badar Abu Jahal sudah hampir tewas. Coba cari Abu Jahal. Cari jasadnya. Dicarilah sama Ibnu Mas'ud, ketemu Abu Jahal. Dia tahu Ibnu Mas'ud orang Mekah. Ibnu Mas'ud orang Mekah. Dan dia dulu sering dihina. Salah satu yang mukulin Ibnu Mas'ud ya Abu Jahal ini. Dilihat ternyata Abu Jahal masih hidup, lagi romak dia, lagi sekarat. Abu Jahal. Lantas Ibnu Mas'ud naikkan kakinya, diinjak dadanya Abu Jahal. Nanya sebelum diinjak dadanya, nanya Abu Jahal, siapa yang menang perang? Katanya, pakai nanya lagi. Si Abu Jahal dari pimpinannya itu. Maka diinjak dadanya sama Ibnu Mas'ud, dia bilang, "Qad irtaqaita mawqi'an sa'ban ya ru'ayatal ghanam." Sungguh kau telah menaiki posisi yang sangat berat, wahai engkau pengembala kambing kecil, gitu. Masih dihina dia sama Ibnu Mas'ud, posisi seperti itu. Lagi dia sudah mau mati, masih sempat menghina Ibnu Mas'ud. Lantas Ibnu Mas'ud langsung dipisahkan kepalanya dari jasadnya, dibawa kepalanya ke hadapan Nabi SAW. Ibnu Mas'ud sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah satunya Ibnu Mas'ud ini. Kita harus kenal sama sahabat Nabi, hadirin. Banyak dari kaum muslimin, ya, mohon maaf, nama anak Nabi saja nggak hafal. Anak Nabi Muhammad SAW ada berapa? Coba tanya Ahlul Bait kita, isi rumah kita, coba tanya anak kita, istri kita, coba tanya anak Nabi berapa, coba sebutkan namanya. Coba Nabi kita loh, yang setiap hari kita sholawat, tiap hari azan disebut nama Nabi kita, yang kita bangga berada di belakangnya nanti pada hari kiamat. Nama anak Nabi aja kita nggak tahu lah. Ya Allah ya Rabb, apalagi nama sahabat-sahabat Nabi SAW. Terus saya bawa hadiah, ya, ada buku-buku kecil, anak lupa terus kalau pergi gajian, ya, anak bawa, anak tanya, si pertanyaan bisa jawab, anak kasih hadiahnya. Baik, lihat, kenapa Ibnu Mas'ud membuka ucapan hadis ini, wa huwas shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kami, dan dia adalah as-shadiqul masduq, orang yang benar dibenarkan, orang yang jujur dan terpercaya. Kasih mukadimah dulu sama Ibnu Mas'ud sebelum beliau menyampaikan sabda Nabi SAW. Kenapa? Karena yang akan disampaikan oleh Nabi SAW adalah perkara yang sangat gaib, perkara yang benar-benar mereka nggak pernah nalar itu sebelumnya, perkara yang teknologi zaman itu sangat jauh dari bisa mengetahui perkara itu. Yaitu apa? Ada dua hal. Yang pertama disampaikan dalam hadis yang luar biasa ini,
tentang proses penciptaan janin dalam perut seorang wanita. Coba antum bayangin, di zaman yang listrik aja nggak ada. Listrik aja nggak ada, apalagi alat USG. Nabi SAW sudah sampaikan proses penciptaan janin di dalam perut seorang wanita. Kemudian perkara gaib yang berikutnya Nabi SAW menyampaikan masalah takdir. Kata Nabi SAW, sebelumnya di Al-Quran, kan di awal hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang proses penciptaan manusia. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan tentang proses penciptaan manusia ini dalam 2 ayat dalam Al-Quran. Makanya para peneliti modern itu diantara mereka yang mereka takjub sama Al-Quran, karena Al-Quran sudah berbicara soal ini 14 abad yang lalu hadirin. Di zaman jauh sebelum teknologi kedokteran modern bisa mengetahui proses-proses ini, tapi Nabi SAW sudah menyampaikannya, Allah SWT sudah menyampaikan dalam Al-Quran. Dan sahih, tidak ada perubahan di situ. Semua mengakuinya. Bahkan peneliti-peneliti barat mengakui keajaiban Al-Quran bisa berbicara tentang itu di zaman itu. Dalam Al-Quran disebutkan proses penciptaan manusia itu ada 7 fase ya. Yang pertama dari saripati tanah, kemudian sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang yang dibalut dengan daging, kemudian proses pembentukan yang lainnya. Itu Allah sebutkan ya dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ini ayat ke-12-nya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan dia sebagai sperma di tempat yang kokoh. Maksudnya di situ rahim ya. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan faj'alna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian kami jadikan sperma itu menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah itu kami jadikan menjadi segumpal daging, kemudian segumpal daging itu kami jadikan menjadi tulang, kemudian tulang itu kami balut dengan daging, kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ini Allah sampaikan 14 abad yang lalu. Zaman itu nggak ada sama sekali terpikirkan oleh manusia prosesnya seperti itu dalam perut itu, nggak ada yang tahu. Tapi Al-Quran sudah menyampaikan jauh sebelum ilmu kedokteran mengetahuinya. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj tentang proses ini. Al-Hajj ayat 5. Ya, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha' ila ajalin musamma, thumma yukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج." Perhatikan ayat yang mulia ini hadirin. Bagaimana Allah mengabarkan proses penciptaan dan keadaan manusia. Perhatikan, luar biasa ayat ini. Kata Allah SWT, "Wahai manusia, jika kalian ragu akan hari kebangkitan, maka sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari sperma," sama seperti yang ayat surat Al-Mu'minun tadi, "kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna dan tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepada kalian dan kami tempatkan di dalam rahim yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai anak bayi." Lihat prosesnya, keluar anak bayi,
si kecil, nggak tahu apa-apa, bisa cuma nangis. Kemudian kalian berkembang sampai masa usia dewasa. Mulai dewasa, mulai kuat, tenaga, prima, ya, mulai banyak tingkah. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum dilahirkan. Dan di antara kalian ada yang dibiarkan hidup sampai tua, sampai sepuh. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin min ba'di likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Ada yang kalian dibiarkan hidup sampai tua, sampai sepuh, sampai pikun. Sampai kalian sudah nggak tahu lagi, ilmu-ilmu kalian sudah hilang semua. Saking tuanya. Subhanallah. Itulah manusia ada. Allah melakukan yang Allah kehendaki. Ada yang Allah wafatkan sebelum lahir, ada yang Allah wafatkan baru lahir, ada yang wafat masih kecil, ada yang wafat ketika sudah sangat tua, sangat sepuh. Subhanallah. Yang jelas intinya Allah mengabarkan tentang proses itu. Yang mana proses ini juga yang akan kita bahas di hadis ini. Nah, hadis yang menjelaskan tentang proses ini itu ada dua hadis. Yang tadi hadis Ibnu Mas'ud yang kita bahas ini itu diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Tadi kita sebutkan. Ya, inna ahadakum yuj'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak, dan seterusnya. Perhatikan ya, ini penting sekali pembahasan ini supaya tidak salah kita menerjemahkan konteks hadis ini. Karena bahkan sebagian ulama pun keliru dalam menerjemahkan hadis ini. Kita jelaskan. Tolong fokus ya. Nah, hadis yang kedua yang berbicara tentang penciptaan rahim, penciptaan janin tadi, selain yang hadis Ibnu Mas'ud ini, ada di hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Ya. Tadi kita sebutkan tadi dua ayat, surat Al-Mu'minun sama surat Al-Hajj. Nah, kemudian di hadisnya, tadi hadis Bukhari dan Muslim, hadisnya Ibnu Mas'ud yang tadi kita bacakan yang ada di hadis ini, arba'in. Kemudian ada hadis riwayat Muslim, hadis dari sahabat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Konteksnya seperti apa? Kata Nabi SAW, juga hadisnya sahih ya. Idza marra bin nutfati thintani wa arba'una lailatan. Sebelumnya kita kembali ke hadis Ibnu Mas'ud. Tadi hadis Ibnu Mas'ud tanpa ulangi ya, konteksnya ya. Hadis Ibnu Mas'ud tadi menyebutkan apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Penciptaan kalian dalam perut ibu kalian 40 hari itu nutfah, air mani, 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Perhatikan konteksnya. Kemudian air mani ini yang di dalam rahim itu berubah menjadi segumpal darah seperti yang demikian itu, mithla dzalik. Tsumma yakunu 'alaqatan mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging yang seperti itu juga. Nah, kata mithla dzalik ini hadirin, sebagian ulama menerjemahkannya apa? Menerjemahkannya 40 hari juga. Jadi sebagian ulama menerjemahkan hadis Ibnu Mas'ud itu 40 hari pertama itu sperma, 40 hari berikutnya jadi segumpal darah, 40 hari berikutnya jadi segumpal daging. Fayursilu ilaihi malak, kemudian Allah mengutuskan malaikat meniupkan ruh. Artinya berapa tuh umurnya hadirin? Umurnya jadi berapa? 4 bulan ya kan? 120 hari ya kan? Makanya sebagian ulama mengartikan hadis Ibnu Mas'ud ini, bahwasanya ruh itu ditiup pada saat janin usia 110 hari atau 4 bulan. Dengan proses tadi, 40 hari ini, 40 hari darah, 40 hari daging. Paham sampai sini? Tapi wallahu taala alam, terjemahan seperti itu kurang tepat. Kurang tepat.
Karena berbeda dengan waqi' realita, kalau kita lihat perkembangan janin 40 hari aja itu udah ada bentuknya, hadirin. 40 hari udah ada bentuknya. Apalagi 40 hari kedua sudah bentuknya udah lebih kelihatan lagi. Bukan cuma bentuk segumpal darah, bukan cuma segumpal daging. Nah, itu dipertegas lagi dengan hadis ini Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih juga, Sahih Muslim. Apa konteks hadisnya? Dari sini kita bisa mengkompromikan hadis itu. Bahwasanya terjemahan tadi itu kurang tepat, kita menerjemahkan seperti mithla dzalik. Masalahnya ada di ucapan mithla dzalik itu. Yang seperti yang demikian. Maknanya apa mithla dzalik itu? Dalam riwayat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, kata Nabi SAW, idza marra, perhatikan, idza marra nutfatu, idza marra bin nutfati 42 lailatan, ba'atha Allahu ilaiha malakan. Pada saat janin itu nutfah, jika air sudah melalui 42 hari, maka Allah mengutus malaikat. Kemudian membentuknya, menciptakan pendengaran untuknya, dan penglihatan, dan kulitnya dan dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat berkata, Ya Rabb, kami jadikan dia laki-laki atau perempuan. Maka Rabbmu menentukan sesuai apa yang dia kehendaki. Lalu malaikat menulisnya, bahwasanya janin ini akan menjadi laki atau perempuan sesuai apa yang Allah putuskan. Kemudian malaikat itu berkata, bagaimana dengan ajalnya ya Rabb? Maka Allah pun menentukan ajalnya sesuai yang Allah kehendaki. Maka dicatat oleh malaikat, ajalnya sebulan sampai sekian umurnya. Kemudian malaikat bertanya lagi, bagaimana dengan rezekinya ya Allah? Kemudian Rabbmu menentukan sesuai dengan kehendaknya. Rezekinya sekian, sifun. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa catatan tangannya dan dia tidak menambah sedikit pun atau mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah perintahkan dari catatan itu. Di hadis ini kata Nabi apa? Ketika melewati 42 hari Allah mengutus malaikat. Dan ini yang terjemahnya lebih tepat, hadirin azza wa jalla. Jadi yang mithla dzalik itu artinya bukan 40 hari yang kedua atau 24 hari ketiga, tapi pembentukan janin dari sperma menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging itu semuanya dalam 40 hari itu maksudnya. Mithla dzalik, yaitu yang dalam 40 hari itu juga dia berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan, dia berubah menjadi segumpal daging. Mithla dzalik, jadi dalam 40 hari itu juga maksudnya. Itu maksudnya bisa difahami enggak hadirin? Nah, sudah berusaha menjelaskan, paham atau tidak? Paham atau tidak? Walhasil intinya hadis tadi itu seakan zohirnya seperti bertentangan, padahal tidak. Padahal tidak bertentangan. Yang benar Allah Ta'ala alam bahwasanya pembentukan janin itu sampai ditiupkan ruhnya itu berada di 40 atau 42 hari, bukan 120 hari. Itu nggak tepat. Jadi di 40 hari itulah sudah mulai terbentuk dia, dan disitulah ditiupkan ruh di 42 hari, seperti hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari tadi dalam Sahih Muslim. Dan ini semakna dengan hadis Ibnu Mas'ud yang akan kita bahas. Masalahnya mithla dzalik itu bukan 40 hari kedua, tapi di 40 hari itu juga berubah bentuknya menjadi segumpal darah dan juga menjadi segumpal daging. Kenapa perlu kita ketahui ini hadirin azza wa jalla? Karena dari sini akan muncul hukum fikih yang banyak hadirin. Ketika kita sudah tahu nih, ternyata janin itu berdasarkan dalil yang sahih, dia ditiupkan ruh di usia sekian, maka akan muncul hukum fikih banyak di belakang itu. Artinya apa? Ketika kita tahu janin ini sudah ada ruhnya, sudah ada nyawanya, artinya dia statusnya sudah manusia walaupun bentuknya masih belum sempurna. Artinya apa hadirin? Sudah tidak boleh digugurkan lagi apapun alasannya, tidak boleh. Ketika dia menggugurkan sudah ada ruhnya, jatuhnya pembunuhan hadirin. Itu yang pertama hukum. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia keguguran keluar dan kita tahu nih janin sudah ada ruhnya, maka berlaku hukum-hukum fikih setelahnya. Artinya ini janin
Satu sisi sudah manusia, artinya dia harus dimandikan, dikafani, dikuburkan selayaknya, disolatin, diberikan nama dan diakikahkan walaupun dia meninggal dunia. Konsekuensinya seperti itu. Hukum fikih berlaku di belakangnya. Dari penentuan kapan ini janin ditiupkan ruhnya. Paham atau tidak? Paham? Nah, iya, makanya gak ada alasan tuh. Oh, ini kalau dibiarkan janin ini akan membahayakan ibunya, jadi janin ini harus dikeluarkan. Nggak boleh, haram. Kita masih spekulasi ibunya selamat, itu spekulasi. Tapi ini jelas sudah ada nyawanya, Anda mau bunuh. Nggak boleh. Maka ada hukum-hukum berlaku di belakangnya, hadirin. Azallahu a'yakum. Baik. Jadi dalam surat Al-Mu'minun tadi ya disebutkan fase-fase penciptaan manusia. Yaitu fase pertama dari saripati tanah, sulalatin min tin. Sulalah itu artinya sesuatu yang tercabut keluar. Kemudian itu sulalah. Makanya proses penciptaan sperma dari dalam tubuh laki-laki itu dia nggak ujuk-ujuk sudah ada tertampung seperti itu, enggak. Dia dari sel-sel entah apa itu dia keluar tuh. Dia keluar dari berbagai macam sel-sel kemudian terkumpul baru terbentuk jadi sperma. Makanya itu disebut sulalah. Sulalatin min tin itu dia sesuatu yang keluar, tercabut keluar. Kemudian menjadi cairan. Makanya kalau ada laki-laki yang dia bermasalah di situ ya, itu ada penanganannya. Ada penanganannya. Ada anak punya kawan, dia masalah reproduksi, dia lama nggak punya anak. Sampai dia pengobatan dan macam-macam dokter mahal, sampai sempat operasi juga. Dia jelaskan tuh. Jadi dari sel-sel itu keluarnya, jadi bukan jangan kita bayangkan ada sesuatu yang sperma itu sudah tertampung dalam tubuh kita, nggak ada. Dia proses keluar dulu tuh dari sel-sel tertentu, subhanallah. Itu ya maksudnya sulalah. Kemudian fase yang kedua barulah jadi sperma. Itu yang disebut dengan nutfah. Yang disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Amsyaj artinya bercampur. Maksudnya ketika sudah bercampur dengan sel ovum wanita. Kemudian fase yang ketiga alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Seperti semacam lintah kecil gitu yang dia nyedot darah. Itu alaqah tuh, segumpalan. Kemudian fase yang keempat mudghah. Mudghah itu jadi dia segumpal daging. Itu biasanya di hari ke-22. Hari ke-22 setelah terbentuknya janin sudah mulai dia jadi gumpalan daging. Kemudian fase yang kelima tulang. Ini biasanya di minggu ke-7. Janin itu sudah mulai terbentuk dia tulangnya. Kemudian di fase yang ke-6, Allah bungkus tulang tersebut dengan daging. Ini biasanya di akhir minggu ke-7 atau di akhir minggu ke-8. Udah mulai itu. Ada tulangnya dibalut sama daging. Dan ini realita di penelitian kedokteran modern seperti itu. Makanya kita bilang kalau diterjemahkan 120 hari itu nggak tepat. Yang benar di 40 hari itu prosesnya semuanya itu. Kemudian di fase yang ke-7 dijadikan dalam bentuk yang lain. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Coba bayangkan hadirin azallahu wa'ayakum, Nabi Allah dan Rasul yang menyampaikan ini di zaman itu. Yang listrik aja nggak ada, dan apalagi internet. Apalagi mesin USG. Sudah Allah dan Rasul yang menyampaikan dengan sedetail itu. Kayak para peneliti itu orang-orang barat ketika dia melihat Al-Quran sudah berbicara soal ini, itu mereka takjub luar biasa. Sebagian mereka masuk Islam karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Luar biasa ya. Subhanallah. Jadi ala kulli hal ya, yang ingin saya jelaskan terkait proses itu, bahwasanya terjemahan yang benar dari hadis itu semua perubahan itu dari sperma, segumpal darah, segumpal daging itu berputar di 40 hari itu. Bukan 40 hari ke-1, 40 hari kedua itu maksudnya. Mitra dalik maksudnya di 40 hari itu.
Semoga dimengerti ya. Baik. Nah, lalu bagaimana kondisi-kondisi tertentu harus dilakukan aborsi atau dikeluarkan janin ini ketika belum ada ruhnya di bawah 40 hari. Apa hukumnya hadirin? Hukumnya hadirin? Boleh nggak? Ah? Ada khilaf ulama. Sebagian ulama membolehkan karena dia bukan apa-apa itu. Belum ada ruhnya. Apalagi jika ada kebutuhan, ya masalah medis boleh. Tapi sebagian ulama tetap mengharamkan. Ya, sebagian ulama mengharamkan. Karena Allah sudah utsumma ja'alnahu fi qararin makin. Kami sudah menjadikan dia di tempat yang kokoh, maksudnya di rahim Allah sudah menempatkan di situ, jangan diutak-atik. Makanya walaupun sebagian ulama yang tidak membolehkan dikeluarkan janin itu walaupun sebelum ada ruhnya, dia berdosa tapi tidak jatuhnya statusnya pembunuhan. Kalau sudah ada ruhnya tidak boleh, apapun alasannya tidak boleh. Jatuhnya itu dia pembunuhan jatuhnya. Haram. Baik. Kemudian perkara gaib yang berikutnya disampaikan dalam hadis ini, yaitu Nabi SAW menyebutkan ketika sudah ditiupkan setelah 40 hari itu, fayursalu ilaihi malak, dikirimkan malaikat di situ, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah ditiupkan ruh setelah 40 hari itu diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Setelah ditiupkan ruh 40 hari, ditiupkan ruh malaikat, kemudian malaikat yang itu setelah ditiupkan ruh diberitakan untuk mencatat 4 hal untuk si janin itu. Si janin itu sudah ditiupkan ruh, nah catatkan untuk si janin yang sudah ada ruhnya ini 4 hal. Catat rezekinya, catat ajalnya, catat amalannya, syaqiyun am sa'idun, apakah dia bahagia atau dia sengsara hidupnya. Jadi ini harus kita pahami, kita tanamkan dalam benak kita dan kita yakini benar-benar bahwasanya rezeki kita sudah Allah atur, sudah Allah tentukan, sudah Allah catatkan rapi bahkan sebelum kita lahir hadirin. Belum kita lahir. Rezeki kita sudah ada catatannya, sudah ada limitnya, termasuk juga ajal kita. Dan kita tidak akan mati sampai rezeki kita sempurna kita terima. Ingat baik-baik itu. Kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sungguhnya malaikat Jibril telah menyampaikan kepadaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Sungguh manusia itu tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwa kalian kepada Allah dan perbagus cara kalian mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan sampai kalian merasa rezeki kok seret, lambat nyampenya, lantas kalian menempuh jalan yang haram untuk mencari rezeki. Jangan. Fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bi ta'atihi. Apa yang sisi Allah tidak akan diraih kecuali dengan mentaatinya. Jadi jangan, zaman sekarang ada orang bilang ya, zaman sekarang banyak bilang, ya Allah Ustaz, yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Nyari yang haram aja susah Ustaz, ya Allah, apalagi yang halal. Oh kita kalau zaman sekarang kalau kita nggak begini Ustaz, wah nggak umrah kita, masya Allah. Nggak bisa. Kita hanya dituntut oleh Allah SWT bergerak, berusaha. Cari rezeki, tawakal kepada Allah SWT. Rezeki sudah Allah atur. Rezeki sudah Allah atur. Kita nggak akan mati sebelum rezeki sampai kita. Yakin itu. Yakin. Kata Nabi SAW apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian itu keluar mencari nafkah dengan bertawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah SWT. La razaqakum kama yurzuqut tayr. Pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi-pagi udah keluar, terbang sana kemari. Kondisi lapar, kosong temboloknya, tapi dia keluar keliling.
Pulang ke sangkarnya udah penuh kenyang dia. Seperti itu Allah akan janjikan kalau kalian rezeki. Keluar, cari nafkah. Yang penting apa? Kuncinya tawakal sebenarnya kepada Allah SWT. Masalahnya kita cari nafkah, cari rezeki, tawakalnya ke apa? Tawakalnya, oh anak punya pengalaman di sini. Oh ini anak sudah puluhan tahun kuliah di situ. Oh anak pengalaman di sini. Ini udah bidang anak nih gampang. Subhanallah. Ujub. Manusia seperti itu, ujub. Semua dia pikul di pundaknya dengan bangganya dia. Dia tidak sandarkan semuanya kepada Rabbul Alamin. Gak ada tawakal-tawakalnya. Seakan-akan, oh ini hasil kerja keras anak. Oh ini hasil jerih payah anak selama ini. Kan manusia seperti itu. Ya subhanallah. Makanya kita kadang semangat kerja luar biasa, tawakal kita yang kurang. Tawakal kita yang kurang. Kalau Nabi janjikan, kalian tawakal, pasti Allah kasih rezeki. Karena rezeki kita sudah Allah atur dan kita nggak akan mati. Nggak akan kita mati sebelum rezeki kita sampai semua. Ada orang pernah dikisahkan, ini kejadian nyata ya, dia kecelakaan. Kecelakaan, tabrakan, bisa dibawa ke pinggir dikerubutin sama orang, udah sehat ya. Udah ngobrol-ngobrol, udah jawab pertanyaan, udah sehat, kelihatan segar, cuma masih duduk di pinggir jalanan. Mau minum nggak? Mau minum? Oh iya boleh minum. Dibawain air segelas, habis minum mati dia. Kenapa nggak dari tadi dia mati habis tabrakan itu? Kenapa dia nggak mati tadi? Rezekinya belum selesai itu. Masih ada 1 gelas lagi, rezekinya belum sampai ke dia. Ajalnya ya di detik itu. Makanya orang kalau dia tidak tawakal kepada Allah SWT dalam mencari rezeki, nggak ada tawakalnya. Dia mau sampai jungkir balik kerja, pergi gelap, pulang gelap, sampai udah nggak pernah ketemu anak, nggak pernah ketemu istri, saking kerjanya luar biasa. Nggak ada tawakalnya kepada Allah, menyadarkan semua kepada skillnya sama kemampuannya, ya segitu-segitu aja udah. Mau sampai dijungkir balik kerja ya segitu-gitu aja deh. Coba. Lah ada orang nggak ngapa-ngapain loh hadirin. Tiba-tiba dapat duit banyak. Ada nggak? Ada nggak? Ada orang dapat warisan ya. Nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak pernah panas-panasan. Tiba-tiba dapat duit, dapat rezeki nomplok. Rezekinya dia sampai kepada dia. Kata Allah SWT, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nggak ada satu hewan pun di muka bumi ini kecuali pasti Allah sudah atur rezekinya. Hewan loh hadirin. Hewan mungkin semut di dalam tanah, ular di itu, hewan-hewan di atas pohon, di dalam lautan ikan-ikan, semua udah Allah atur rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali Allah sudah atur rezekinya. Tapi bagaimana lagi manusia? Yang dia punya akal, punya tenaga, punya semangat, punya kemauan, dan seterusnya. Terus dia ragu sama rezekinya. Ya, nanti anak makan apa? Ya antum kenapa belum nikah? Ya Allah, mau kasih makan apa anak orang? Nasi ya akhi. Kasih makan nasi. Kasih makan apa anak orang? Kasih makan apa anak orang? Kasih makan nasi dong. Emang antum yang ngasih rezeki buat istri antum? Dia bawa rezeki sendiri. Kenapa nggak mau punya anak lagi? Ya Allah, ekonomi lagi sulit, set. Ekonomi lagi sulit. Emang itu anak rezekinya anak antum yang ngasih? Itu anak lahir, rezekinya antum yang ngasih emang? Enggak. Kata Allah SWT, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki ke anak kalian itu, termasuk kalian juga bapaknya, kami yang kasih rezeki. Jadi nggak ada urusan. Bisa jadi karena anak itu lahir, rezeki akan datang dengan lancar kepada Anda. Jadi banyakin anak, hadirin sekalian. Ya, semakin banyak istri, semakin banyak anak, banyak rezeki itu insya Allah. Ya Bismillah. Kemudian dicatat juga ajalnya, rezekinya, ajalnya. Jadi si fulan
Dari dia belum lahir nih, masih dalam perut, si fulan akan tewas di negeri ini di jam sekian karena sebab ini, detik sekian dia akan mati di situ. Sudah tercatat. Kata Allah SWT, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan menunda ajal seseorang, tidak akan menunda kematian seseorang kalau sudah datang ajalnya, waktu ajal sudah datang, mati di situ. Sudah ditentukan ajalnya, nggak akan maju, nggak akan mundur. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jaga pola hidup, jaga pola makan, pola tidur dijaga. Oh, semua pola dijaga udah. Hidup sehat. Minum suplemen setiap hari, olahraga setiap hari. Masya Allah, sampai dia ngerasa badannya sudah super fit, sudah sangat sehat, insya Allah jauh dari penyakit. Nggak taunya ajalnya ternyata besok pagi misalnya. Sudah mati bagaimana? Ya dengan cara apapun. Dia akan menjemput ajalnya. Ada orang yang Anda kenal dulu. Udah tua bapak-bapak. Anak nggak tahu dia sudah meninggal atau enggak. Kak, sahabatnya orang tua anak. Dulu dia pas mau pulang dari, mau pulang dari Hong Kong tuh. Zaman. Dia ketinggalan pesawat aja. Ketinggalan pesawat. Anak lupa dia mau pulang dari negara mana gitu. Ketinggalan pesawat. Oh, dia sudah berusaha kejar-kejar lobby sini udah nggak bisa. Udah terlambat, ditinggal. Ternyata pesawatnya kecelakaan, semua di pesawat itu meninggal aja. Dan dia masih hidup sampai puluhan tahun berikutnya. Belum waktunya mati. Ya subhanallah. Kemudian Allah juga catatkan selain ajalnya, amalnya. Apakah dia sengsara atau dia bahagia. Nanti insya Allah sisa hadisnya ini terkait dengan takdir kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.